Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul Makna, Asas, dan Prinsip Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2023. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Irfan Nugroho, yang kedua saya sendiri, Aprilia Lintang Komala, yang ketiga Syahrul Barikoh Jadi, 4 Fadila Trikuntari, 5 Lulu Adriana, 6 Nanda Anissa Meitasari, dan yang 7 Afifah Setia Ningrum. Selanjutnya, saya akan menyampaikan latar belakang. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestasi dan menyenangkan, perlu diketahui berbagai landasan, yakni prinsip-prinsip maupun teori belajar. Proses belajar mengajar memang merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan kurikulum, termasuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Adapun, untuk bisa mengetahui efektivitas dan juga efisiensi suatu pembelajaran, bisa kita lihat melalui kegiatan pembelajaran ini. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, sudah sepatutnya seorang pengajar mengetahui bagaimana cara untuk membuat kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik serta bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Yang kedua, apa perbedaan dari pembelajaran dan pengajaran. 3. Apa saja prinsip-prinsip belajar. 4. Apa saja asas-asas pembelajaran. 5. Bagaimana penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. 6. Apa saja unsur-unsur dalam belajar. 7. Apa tujuan belajar. 8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. 9. Bagaimana cara belajar dengan efektif. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan dari pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip belajar. Yang keempat, untuk mengetahui asas-asas pembelajaran. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang keenam, untuk mengetahui unsur-unsur dalam belajar. Yang ketujuh, untuk mengetahui tujuan belajar. Yang kedelapan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dan yang kesembilan, untuk mengetahui cara belajar yang efektif. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irfan. A. Pengertian belajar, pembelajaran, dan pengajaran. 1. Pengertian belajar. Berikut ada pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Isana, tahun 2017, halaman 4, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, menurut Winkel, dalam Purwanto, 2016, halaman 39, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam diri seseorang dan proses interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, menurut Slameto dalam Nurjaman 2016 halaman 14, belajar adalah suatu proses usaha yang dikerjakan seseorang untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang baru dengan cara menyeluruh sebagai akibat dari pengalaman yang dirasakan seseorang itu sendiri saat berinteraksi dengan lingkungan. Dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku
baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Berikut ada pengertian pembelajaran dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Andi Setiawan tahun 2017 halaman 21. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang disadari dan disengaja, mengacu adanya kegiatan sistemik untuk berubah menjadi lebih baik dari seorang individu. Yang kedua, menurut Rusman dalam Rosmita 2020 halaman 15. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi langsung seperti tatap muka maupun interaksi secara tidak langsung menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, menurut Yolanda Sari 2020 halaman 17. Pembelajaran juga merupakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Yang ketiga, pengertian pengajaran. Berikut ada pengertian pengajaran dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Hamdani 2011 halaman 199. Istilah pengajaran dapat dibedakan dari pendidikan tetapi sulit untuk dipisahkan. Jika dikatakan anak diajar menulis yang baik, lebih terasa sebagai pengajaran, akan tetapi jika anak dikembangkan kegemarannya untuk menulis yang baik, lebih mirip pendidikan. Yang kedua menurut Sardiman 2012 halaman 12. Pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar siswa di dalam kehidupan, yakni membimbing mengembangkan yang harus dijalankan oleh para siswa. Yang ketiga, menurut William H. Burton, seorang behavioris dalam Segala 2011 halaman 62, menyatakan bahwa mengajar adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran adalah proses di mana pengajar menyampaikan materi pelajaran secara efisien agar mudah dipahami oleh siswa. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar, sedangkan pengajaran dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar. Yang kedua, pembelajaran tujuannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan belajar siswa, sedangkan pengajaran tujuannya menyampaikan informasi secara efektif agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan rencana yang terorganisasi untuk keperluan belajar, sedangkan pengajaran merupakan salah satu penerapan strategi belajaran. Yang keempat, pembelajaran adalah kegiatan belajar yang dapat berlangsung dengan atau tanpa hadirnya guru. Sedangkan pengajaran, kegiatan belajar yang berlangsung bila ada guru atau pengajar. Yang kelima, pembelajaran menggunakan metode diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan pengajaran menggunakan metode ceramah, presentasi, dan diskusi terarah. Yang keenam, pembelajaran proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedangkan pengajaran proses pembelajaran yang berpusat pada guru atau pengajar. Yang ketujuh, pembelajaran bersifat korelasi atau komunikasi timbal balik, adanya komunikasi antara guru dengan siswa, sedangkan pengajaran bersifat otoritatif atau komunikasi satu arah sehingga dianggap kurang efektif. Yang terakhir, dalam pembelajaran, siswa aktif dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya. Sedangkan pengajaran, siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari asas-asas pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, minat dan perhatian. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar pada
pembelajaran yang disukai akan memusatkan perhatiannya lebih banyak. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. 4. Apersepsi. Apersepsi merupakan proses menghubungkan apa yang telah mereka ketahui dengan apa yang akan dipelajari. Korelasi dan konsentrasi. Yang dimaksud dengan korelasi di sini adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa, sedangkan konsentrasi merupakan kegiatan untuk memusatkan perhatian dan pikiran kita pada suatu pelajaran. Yang keenam, individualisasi. Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Yang ketujuh, kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil atau small group, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, aktif. Siswa harus berpartisipasi dengan aktif dalam belajar agar meningkatkan minat dan bakat. Yang kedua, motivasi. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa. Yang ketiga, menantang. Belajar perlu dilakukan lingkungan yang menantang di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya, bereksplorasi, dan belajar efektif. Yang keempat, interaksi. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. Yang kelima, kontinu. Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang keenam, kontinuitas. Proses kontinuitas hubungan antar pengertian satu dengan yang lain agar memperoleh pengertian dan respon yang diharapkan. Yang ketujuh, keseluruhan. Belajar bersifat keseluruhan materi itu harus memiliki struktur penyajian sederhana sehingga siswa mudah dipahami. Yang kedelapan, repetisi. Dalam proses belajar perlu pengulangan berkali-kali agar pengertian keterampilan atau sikap itu mudah pada siswa. Penerapan asas dan prinsip belajar. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat, proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda, atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon, proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulasi atau rangsangan dan respon atau jawaban atas stimulasi. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulasi, respon, artinya seseorang yang menerima berbagai stimulasi dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks akan dapat melakukan proses belajar rangkaian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal, proses memahami perubahan konsep, prinsip, benda, situasi melalui proses penyerupaan hal itu dengan sesuatu, benda, situasi yang nyata pernah dialami oleh orang lain. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pelajaran. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep, aktivitas, individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya, contoh dan sifat dari ciri-ciri itu. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan, proses belajar membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya.
Yang kedelapan, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah, proses, mental, individu dalam menghadapi suatu masalah, untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat. Unsur-unsur belajar. 1. Sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari kejadiannya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah menjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 2. Kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. 3. Positif dan aktif. Perubahan itu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Perubahan aktif artinya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 4. Bersifat permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 5. Bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan tertentu. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 6. Mencakup keseluruh aspek tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 3. Faktor jasmania, faktor kesehatan, faktor tubuh, faktor psikologi, integrasi atau IQ, minat, bakat, faktor kelelahan, kelelahan jasmani, kelelahan rohani atau fisik. Faktor eksternal, faktor keluarga, pendidikan orang tua, keadaan ekonomi, suasana rumah, faktor sekolah, metode belajar, kurikulum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, massa media, teman bergaul, kebudayaan, masyarakat. Selanjutnya, tujuan belajar. Yang pertama, ranah kognitif. Terdiri dari intelijensi atau ingatan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis atau menguraikan, keempat sintesis atau membentuk pola baru. Yang ranah kedua, ranah afektif. Yang pertama penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga penilaian, yang keempat organisasi, yang kelima pembentukan pola hidup. Ranah yang ketiga yaitu persepsi atau mendeskripsikan, yang kedua kesiapan, yang ketiga peniruan, yang keempat kebiasaan, kelima kompleks atau efisien dan tepat, yang kelima penyesuaian pola, dan yang terakhir kreativitas. Selanjutnya, belajar efektif. Yang A, kondisi internal. Pertama, kesehatan, kedua keamanan, ketiga ketentraman. B, kondisi eksternal. Pertama, kebersihan rumah, kedua penerangan, ketiga keadaan lingkungan. Belajar efektif. A. Strategi belajar. Yang pertama, fokus membaca poin-poinnya. Yang kedua, membaca dengan seksama yang membahas bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat dan beri garis-garis pokok. Keempat, ulangi dan camkan apa yang telah dibaca. Yang terakhir, membuat rangkuman. B. Metode belajar. Yang pertama, membuat jadwal dan pelaksanaannya. Yang kedua, membaca dan membuat catatan. Yang ketiga, mengulangi bahan pelajaran. Yang keempat, konsentrasi atau memusatkan perhatian atau pikiran. Yang terakhir, mengerjakan tugas. Penutup. A. Simpulan.
dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis. Sedang pengajaran utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik. Banyak siswa dan atau mahasiswa gagal atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif. Tingkat keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Dalam proses belajar, pemahaman dan keterampilan penerapan prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran akan membentuk guru untuk mampu mengelola proses pembelajaran secara tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Yang B, semoga makalah ini yang dibuat ini bermanfaat bagi para pembaca. Namun, penulis menyadari dari pembuatan makalah ini banyak sekali kekurangan baik dari tulisan maupun kata-kata dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.